Belum mulai masa kampanye, namun bakal pasangan calon yang berlaga di Jakarta sudah tancap gas belusukan demi menjaring hati warga. Bakal Cagup Jakarta, Pramono, memilih warawiri di area Car Free Day demi bisa dikenal oleh warga. Hal ini terbukti saat Pram bilang kini dirinya sudah dimintai selfie oleh warga. Saya merasakan ketika dua CFD yang sebelumnya, mungkin masyarakat belum terlalu mengenal saya karena udah terlalu lama tidak muncul di ruang publik. Tapi sekarang hampir setiap jalan orang minta foto, artinya sudah mulai mengenal. Dan juga ketika saya turun ke kampung-kampung, ke kelurahan-kelurahan, mereka rata-rata memberikan apresiasi dan bahkan beberapa kali sudah mulai luka, dicubit-cubit, pipi lesung pipitnya ditarik-tarik. Dari Kuitang ke Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya jauh-jauh datang ke sini, ternyata cuma satu, hadir silaturahmi. Jika bakal Cagup Pramono memilih area Car Free Day, lain lagi dengan bakal Cagup Ridwan Kamil. RK sempat menyinggung, belum saatnya sosialisasi di CFD, yang disebutnya hanya selfie saja. RK lebih memilih belusukan belanja masalah menemui warga ketimbang ke CFD. Di CFD kalau sudah leluasa lah menyapanya dengan lebih rileks. Tapi saya lagi belanja masalah, bukan hanya datang selfie ya. Saya lagi belanja masalah. Jakarta tuh luas banget ya, jadi jangan mengidentifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD. Saya per hari ini lebih banyak belusukan di tempat-tempat begini. Sementara Ketua Tim Sukses Dharma Pongrekun Kunwardana, Siti Fadilah, menyoroti masalah lapangan pekerjaan. Terlebih banyak warga Jakarta yang harus kehilangan mata pencaharian, terlebih usai COVID. Bahwa masyarakat Jakarta itu sebagian juga dalam penderitaan, terutama setelah COVID. Setelah COVID banyak PHK, banyak sekali orang kehilangan pekerjaannya, banyak baru bekerja tiba-tiba digusur juga. Jadi itu suatu hal yang sebetulnya ada di depan mata kita yang mungkin tidak terlihat oleh elit-elit ya. Tapi kami kan bergerak dari bawah. Memang mereka belum pernah menjadi gubernur, belum pernah menjadi wakil gubernur. Tetapi mereka mempunyai suatu jiwa yang sedemikian, menurut saya sedemikian bersih. Sangat bersih. Belum mengenal yang aneh-aneh. Belum mengenal sponsor-sponsor, nah itu yang. Tak hanya sekedar adu strategi dilakukan demi menggait hati pemilih Jakarta, tapi yang terpenting harus ada solusi yang ditawarkan dari setiap masalah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sosialisasi yang membawa solusi tentu inilah yang kini ditunggu oleh warga Jakarta. Lalu masih relevankah sosialisasi yang dilakukan oleh 3 bakal paslon yang berlaga di Pilkada Jakarta 2024? Kita akan bahas bersama Direktur Parameter Politik Mas Adi Prayitno yang sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada pada sore hari ini. Selamat sore Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Mas Adi, ini kita lihat ya, ini memang belum mulai kampanye, tapi ketiga paslon sudah tancap gas untuk berkenalan dengan warga Jakarta. Ada yang milih untuk warawiri di CFD, terus juga ada yang milih untuk belanja masalah gitu ya ke permukiman warga. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang strategi-strategi seperti ini yang masih relevan untuk bisa menggayat hati warga Jakarta? Ya, saya kira ini adalah strategi politik yang dilakukan oleh paslon ya, tentu pertama untuk meningkatkan popularitas dan keterkenalan mereka. Karena apapun calon-calon ini kan sebenarnya belum sepenuhnya dikenal 100% oleh pemilih di warga Jakarta, baik Ridwan Kamil, baik Pramono Anung ataupun Dharma Pongrekun. Maka sangat rasional kalau kemungkinan strategi politik yang mereka lakukan adalah strategi ya bertemu langsung dengan masyarakat seperti Car Free Day, kemudian door to door campaign menyapa langsung masyarakat, ataupun misalnya berkunjung ke sejumlah simpul tokoh-tokoh penting. Ini kan sebagai upaya bahwa mereka ini semakin mengkonfirmasi sebagai sosok yang akan bertanding di Jakarta. Nah, yang kedua tentu saja ini tentu untuk mendapatkan simpati dari publik, karena kalau kita membaca angka-angka statistik dan argumen-argumen yang berbasis survei, salah satu model kampanye yang paling disukai di Jakarta itu adalah kalau pemimpin mereka, calon yang akan mereka pilih,
sering melakukan kunjungan, bertemu dengan masyarakat, berdialog secara langsung soal persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Jadi ini yang saya kira memang membuat kenapa para calon ini misalnya silih berganti datang ke Car Free Day, bertemu dengan masyarakat secara langsung, ada yang belusukan, ada yang kemudian apa namanya menyampaikan janji-janji politik secara terbuka. Itu kan sebagai upaya untuk menarik bahwa sang kandidat ini adalah sosok yang kemudian layak untuk dipilih dan menjadi gubernur di Jakarta. Bahkan kalau kita cek rata-rata satu persatu, setiap mereka berkunjung, setiap mereka bertemu dengan masyarakat, pastinya ada janji dan pesan politik yang mereka sampaikan. RK dulu bilang kalau terpilih akan memberikan uang ataupun dana semacam tunjangan sebesar 200 sampai 300 juta per RW. Itu kan janji politik yang saya kira juga cukup menjanjikan ya. Kemudian misalnya Suswono juga bicara tentang bagaimana pentingnya apa namanya mengurangi angka kemiskinan di Jakarta. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno juga bicara hal-hal yang sifatnya serupa. Misalnya lulusan SD akan dimudahkan untuk menjadi pasokan auren, misalnya. Mereka akan membuat balai Jakarta dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memang bukan hanya untuk berkenalan saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta ini, bukan hanya kenalan lewat CFD maupun belusukan, tetapi juga ada solusi yang dibawa setiap pertemuan dengan warga. Seperti itu Mas Adi. Ya, saya kira memang betul ya. Kalau melihat apa namanya, bagaimana strategi mereka, setiap omongan mereka itu tentu bagian dari meningkatkan engagement, meningkatkan bagaimana semakin disukai oleh warga Jakarta. Karena apapun judulnya, Mbak, di Jakarta ini kan adalah pemilih-pemilih rasional secara mayoritas. Mereka itu melihat figur bukan lagi soal ya misalnya soal bantuan yang mereka berikan atau hal-hal yang sifatnya material, tapi warga Jakarta itu ingin melihat pemimpin mereka adalah yang tentu saja secara mandiri, secara ide dan secara gagasan bisa sangat layak untuk bisa dipertanggungjawabkan dan tentu saja itu bisa direalisasikan selama mereka itu menjadi gubernur. Saya ingat persis waktu Pilkada 2017. Terlepas dari isu politik identitas dan isu agama, ya, Anies Baswedan itu kan gagasannya menarik. Misalnya Anies mengatakan akan menolak reklamasi. Dan itu menurut saya gagasan yang cukup orisinal bagi seorang calon gubernur penantang saat itu. Dan Anies dikenal karena dinilai punya komitmen supaya pulau reklamasi itu tidak dilanjutkan. Meski dalam praktiknya semua pulau reklamasi itu tidak ditutup dan masih ada sebagian yang berlanjut. Yang ingin saya katakan adalah pemilih di Jakarta itu suka dengan pemimpin yang mencoba untuk mewujudkan semua janji politiknya. Misalnya, kalau di antara salah satu calon gubernur ini yang mengatakan bahwa kalau saya terpilih jadi gubernur dalam hitungan 2 tahun persoalan banjir di Jakarta itu akan selesai. Kalau saya tidak merealisasikan itu, saya akan mundur. Oh, saya kira itu akan menarik sebagai sebuah ya, bagaimana janji-janji politik mereka itu bukan hanya sebatas omon-omon, bukan hanya sebatas visi misi yang tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kalau tadi Anda katakan Mas Adi ini kan warga Jakarta ini rasional gitu ya. Ini melihat mereka memang butuh solusi aja, butuh janji dari calon kepala daerah yang nantinya mereka pilih gitu ya di Pilkada Jakarta 2024 ini. Tetapi yang menarik di Pilkada saat ini, di Pilkada Jakarta saat ini kan Pramono Rano kita lihat ini adalah mereka mengusung politik riang gembira, lalu juga ada RK Suswono ini adalah kampanye silaturahmi, dan juga kalau Darmakun kita lihat ini mereka hanya ingin memberikan solusi-solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Ini bagaimana melihatnya? Ya, kalau sebenarnya bicara tentang visi misi dan gagasan mereka ya sebenarnya relatif normatif menurut saya, Mbak, karena mereka juga hampir bicara yang sama tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan. Bagaimana misalnya memuliakan masyarakat di Betawi sebagai masyarakat yang jumlahnya juga mayoritas di Jakarta. Bicara tentang banjir, bicara tentang kepanyetan, bicara tentang polusi. Cuman tak ada calon yang bicara tentang dalam rentan waktu beberapa tahun mereka ini akan menyelesaikan persoalan. Gubernur-gubernur yang ada di Jakarta juga bicara tentang banjir dan kemacetan kok. Cuman kan nggak pernah tuntas dan nggak pernah selesai. Saya sebenarnya sedang menunggu di antara calon ini, mulai dari Pak Pangrekun, kemudian Ridwan Kamil, termasuk misalnya Pramono Anung, mereka berjanji dan bikin kontrak politik kepada pemilih Jakarta. Kalau 3 tahun saya terpilih jadi gubernur dan tidak selesai menjalankan bagaimana persoalan misalnya kemiskinan itu tidak tuntas, saya sebagai gubernur rela untuk mundur. Kalau itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan bahwa visi misi janji politik yang mereka sampaikan bukan hanya bluffing, bukan hanya sebatas omong-omong, tapi dia siap bertanggung jawab, siap mundur, andai
semua janji politiknya itu tidak dilakukan, Mbak. Artinya Ini bukan hanya janji dan gimmick, tetapi juga solusi yang memang harus terlaksana seperti itu. betul, janji yang terlaksana itu harus berwujud kontrak politik dengan pemilih mereka. Kita masih mendengarkan bagaimana 2017 itu semua orang bicara tentang banjir dan kemacetan. Tapi banjir dan kemacetan nggak selesai itu di Jakarta. Alih-alih selesai. Alih-alih misalnya dituntaskan. Persoalan kemacetan dan banjir justru semakin menggila. Persoalan polusi di Jakarta yang paling mengerikan ya di dunia salah satunya. Itu juga tidak pernah tuntas. Nah, mestinya para calon ini berani gitu ya, melakukan kontrak langsung dengan pemilih. Bahwa mereka kalau jadi gubernur terpilih, persoalan apapun dihitung dalam hitungan tahun. Kalau itu yang dilakukan, ada kontrak hitam putih dengan para pemilih, saya kira pemilih juga akan berpikir, oh ini adalah gubernur yang sangat layak untuk dipilih karena dia berkomitmen. Kalau janji politiknya tidak disampaikan, dia akan mundur. Pasti itu, Mbak, akan mendapatkan simpati. Kalau semua bilang nanti akan gajinya naik, kemudian kemiskinan berkurang, banjir teratasi, kan orang nggak tahu kapan selesainya. Butuh Kalau ini yang realisasi yang dilakukan, pasti gitu ya Mas Adia. Lalu juga yang jadi perhatian ini kan ini ya, maksudnya dari para calon atau paslon ini kan juga mereka punya punya apa namanya, punya visi dan misinya masing-masing gitu untuk bisa menggait dari hati masyarakat. Itu salah satunya ini adalah mereka berjanji untuk bisa melanjutkan prestasi-prestasi apa saja yang sudah memang sukses yang sudah didapat oleh gubernur-gubernur terdahulu di Jakarta. Ini apakah memang juga masih efektif untuk bisa menggait suara dari masyarakat Jakarta? ya saya kira itu pasti efektif, Mbak. Kenapa misalnya semua calon ini bicara tentang bagaimana proyek-proyek dan kinerja mercusuar yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, terutama Gubernur Anies dan Ahok. Karena memang dua sosok ini per hari ini itu memiliki pemilih yang cukup militan dan cukup solid ya secara ideologis. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika para calon ini mencoba untuk mengasosiasi sebagai sosok yang akan melanjutkan Anies, sosok yang akan melanjutkan Ahok supaya pemilih Ahok dan pemilih Anies secara perlahan memilih para kandidat yang memperjuangkan ide-ide Anies dan Ahok itu. Jadi ini tentu bagian dari strategi politik marketing yang saya kira tujuannya adalah untuk mendapatkan faedah elektoral, para pendukung Anies dan Ahok datang ke TPS dan memilih mereka. Cuman kan orang selalu berjanji, apakah kalau mereka terpilih jadi gubernur, hal-hal yang sifatnya prinsip terkait dengan Jakarta akan tuntas? Nggak Tapi ada seberapa jaminan. efektif atau seberapa bisa menarik perhatian atau suara dari masyarakat kalau misalnya memang mereka membawa atau kita lihat juga ada Pramono Rano juga mengatakan bahwa nanti Pak Ahok akan ikut kampanye dengan mereka. Terus juga sebelumnya juga RK dan Suswono juga sudah bersilaturahmi dengan gubernur-gubernur lainnya sebelumnya yang di Jakarta. Ini seberapa efektif untuk bisa menarik minat atau suara dari warga Jakarta untuk mempercayai mereka? Ya, saya kira sangat efektif, Mbak. Karena apapun misalnya, kalau kita sebutkan pemilih Ahok itu 19% dan semua pemilih Ahok itu adalah mereka misalnya terkonfirmasi mendukung salah satu calon, saya kira sang calon itu akan mendapatkan keuntungan politik secara signifikan. Kalaupun toh pemilih Ahok itu tidak 19% kemudian seluruhnya mendukung salah satu calon, misalnya separuh ya, kan dia sudah mendapatkan keuntungan sekitar 9%. Ataupun misalnya pemilih Anies yang 35%, separuhnya saja mendukung salah satu paslon itu penting. Artinya apa? Figur-figur penting yang saat ini masih memiliki pengaruh di Jakarta seperti Anies dan Ahok, pastinya coba untuk dikapitalisasi sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan-dukungan politik. Ini yang disebut dengan vote getter ya. Artinya apa? Sosok-sosok penting akan dimunculkan. Per hari ini misalnya, tiga kandidat ini berebut bagaimana menjadikan Anies sebagai sosok yang mereka akuisisi secara politik supaya pendukung Anies yang sampai hari ini belum memutuskan pilihan politik secara perlahan hijrah ke mereka, hijrah ke Rano Karno dan Pramono, hijrah ke Ridwan Kamil dan Suswono, ataupun hijrah ke Dharma Pangrekun. Makanya ada kecenderungan ketika calon ini misalnya sedang bikin waktu supaya untuk melakukan pertemuan dengan Anies karena mereka paham pendukung Anies itu sangat loyal dan cukup solid. Harapannya kalau bertemu dengan Anies, pemilih Anies itu akan mendukung mereka. Ini yang saya kira memang bahwa segala strategi politik marketing yang dimiliki oleh tiga calon itu akan dihadapi. Satu misalnya tetap mereka itu belusukan bertemu dengan tokoh-tokoh kunci. Yang ketiga tentu selalu mendatangi kerumunan-kerumunan seperti Car Free Day itu, Pak.
sambil mereka ini membangun satu narasi berupa janji politik bahwa mereka kalau terpilih jadi gubernur, mereka akan menuntaskan persoalan-persoalan Jakarta. Mas Adi, ini juga menarik ya di Pilgub Jakarta 2024 ini, bahwa ketiga paslon ini kita lihat belum dikeluarkan gitu ya elektabilitas dari para paslon. Berapa mereka, siapa saja yang memang paling tinggi di antara ketiganya. Lalu apakah nanti kira-kira dari pandangan dari Mas Adi, jika memang survei sudah menunjukkan adalah salah satu paslon yang memang memiliki elektabilitas lebih tinggi, apakah bisa dipastikan ini adalah yang menang, atau memang karakteristik dari masyarakat Jakarta ini berbeda, tidak melihat elektabilitas tetapi tidak melihat popularitas, tapi melihat hal yang lain gitu ya untuk bisa dipilih menjadi gubernur mereka? Ya, survei itu kan sebenarnya alat bantu politik ilmiah ya, yang menjadi guidance bagaimana potret politik yang terjadi di sebuah wilayah, termasuk di Jakarta, terkait dengan popularitas, terkait dengan elektabilitas ya. Meski dalam perkembangannya, dalam survei itu kan selalu berubah secara dinamis. Dalam hitungan minggu dan bahkan dalam hitungan bulan, survei itu bisa berubah, Mbak, secara signifikan. Apalagi misalnya di antara tiga kandidat ini rata-rata newcomer. Sebagai salah satu gubernur yang bertanding di Jakarta, apapun Ridwan Kamil itu pendatang di Jakarta. Dulu kan hanya sebatas gubernur di Jawa Barat misalnya. Sementara Pramono Anung juga adalah pendatang baru ya dalam politik di Jakarta. Rano Karno meski pernah jadi gubernur di Banten, tapi di Jakarta baru kali ini bertanding. Begitupun dengan Dharma Pangrekun ya. Oleh karena itu, peta politik yang cukup dinamis ini yang saya kira memang tidak bisa juga dijadikan sebagai patokan bahwa ketika dia unggul di survei dia akan memenangkan pertarungan. Apalagi misalnya kalau kita melihat dalam dua pilgub sebelumnya di Jakarta. 2017 survei Ahok itu paling mentereng. Dia gubernur, dia petahana, maju kembali, dan di survei-survei dia kemudian diyakini akan mampu mengalahkan Anies Baswedan dan AHY saat itu dalam satu putaran. Bahkan Anies yang underdog tidak diperhitungkan justru memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta meski ya penuh dengan kontroversi dengan isu-isu agama. Begitupun kalau kita melihat waktu awal Jokowi datang ke Jakarta berpasangan dengan Ahok menantang Fauzi Bowo. Jokowi saat itu tidak diperhitungkan. Hanya mantan wali kota Solo ya, wajahnya tidak terlampau familiar, elektabilitasnya rendah dan saat itu juga sangat diremehkan. Tidak mungkin akan memenangkan pertarungan melawan Fauzi Bowo yang petahana dan juga diusung oleh partai penguasa saat itu yaitu Demokrat, tapi kalah dalam pilkada. Ini menegaskan betapa memang di Jakarta itu setiap detik, setiap saat perubahan pemilihnya itu sangat signifikan dan akan mempengaruhi bagaimana konstelasi politik secara umum. Iya, Karena ketiga paslon ini memang mulai dari nol gitu ya untuk bisa menggayat hati masyarakat Jakarta. Kita lihat bagaimana mereka beradu strategi untuk bisa meraih suara masyarakat Jakarta di Pilgub Jakarta 2024. Nanti kita lihat saja. Terima kasih atas pembahasannya di Rumah Pilkada, Direktur Parameter Politik Mas Adi Prayitno. Selamat sore.